Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas, gimana cara ngerjain Gantt chart atau membuat Gantt chart di dalam Excel tapi nggak pakai chart. Kita akan menggunakan yang namanya conditional formatting. Jadi biasanya Gantt chart itu digunakan untuk nge-record progress ya teman-teman ya. Jadi ada sebuah tugas atau ada sebuah project gitu ya, ada milestone-nya dan kita mau nge-track progressnya atau buat schedule-nya dari minggu keberapa, misalnya week 1 to week 3, kemudian week 4 to week 5 dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita buat. Let's go. Nah, yang pertama yang mau kita lakukan, kita akan bahas dulu nih, step by stepnya. Jadi di sini kita akan lihat yang pertama kali kita akan menggunakan konsep yang namanya custom number formatting untuk merubah tampilan. Kita tulis 1, dia akan muncul week 1, kita tulis 2, dia akan muncul week 2 dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan membuat label yang dinamis, yang akan membaca apa yang kita input sehingga dia menjadi label di bagian atas di Gantt chart-nya. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan conditional formatting untuk mewarnai sel-sel supaya kita tahu di mana nih progresnya. Jadi itu step-stepnya. Let's go, kita mulai. Yang pertama, di sini saya mau nih, kalau misalnya milestone 1 itu dimulai di week ke-1 gitu ya, dan selesai di week kedua, kita mau ada tulisan bukan 1, tapi week 1 gitu ya, atau minggu ke-1. Jadi caranya gimana? Anggaplah kita punya 7 milestone, atau kalau teman-teman mau lebihin boleh, misalnya sampai di sini. Yang kita lakukan adalah kita menggunakan Ctrl 1. Atau teman-teman bisa juga klik kanan, kemudian pilih di sini Format Cells. Dia akan muncul Format Cells dialog box, dan kita pilih custom di sini. Nah untuk number itu sebetulnya yang perlu kita tulis adalah tanda hashtag atau tanda pagar. Ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah angka, dan di depannya kita bisa tulis week dalam tanda petik gitu teman-teman. Jadi kan bisa tulis week, kemudian spasi tanda petik, dan di sini teman-teman akan melihat di bagian sampel ada tulisan week 1. Kemudian kita klik OK. Dan sekarang dia akan berubah menjadi week 1, week 2. Kalau di sini saya tulis misalnya 2 sampai week 4, dia akan berubah secara otomatis tampilannya. Walaupun isinya di atas masih tetap angka 2, tapi tampilannya atau topengnya kita ubah. Nah, sekarang step yang kedua. Kita mau nih di sini akan secara dinamis, mengambil week-week yang ada. Ya di sini saya mau tulisan ada week 1 gitu ya. Kemudian di sini ada week 2. Dan lain sebagainya. Tapi kita mau ini secara dinamis. Dan buat teman-teman yang menggunakan Excel 365, ini perfect banget karena kita bisa bikin dynamic array formula ya. Jadi logicalnya adalah seperti ini. Logicalnya adalah kita mau ngelihat angka minimum di sini nih apa sih gitu ya. Dalam hal ini 1 ya. Bisa aja kita bisa bikin 2 gitu misalnya. Kita mau lihat angka minimumnya berapa dan kita mau week 2 akan muncul di sini. Jadi dengan kata lain kita harus tahu angka minimumnya, dan kita bisa menggunakan rumus min untuk menggunakan angka minimum. Kita anggap saja ini semua ada di kolom C dan D, enter, dan kita akan dapetin 2 di sini. Dan kita juga bisa membuat sequence sekarang, dimulai dengan angka 2 dan ada increment atau naik 1 demi 1 sampai kita ketemu angka max-nya, angka maksimumnya. Angka maksimumnya adalah 4. Buat teman-teman yang punya 365 mungkin udah kebayang, yang mau saya lakukan itu adalah dengan menggunakan rumus sequence. Rumus sequence akan membuat sequence angka atau nomor urut angka berdasarkan angka minimum dan increment yang kita kasih. Jadi di sini pertama kita mau bikin dia urut ke bawah berdasarkan rows atau mau berdasarkan kolom. Kita mau ke kanan ya, berdasarkan kolom ya. Jadi yang akan saya lakukan, saya akan titik koma aja karena saya nggak mau rows-nya. Jadi sekarang dia pindah ke columns. Columns-nya mau berapa nih? Nah, kolomnya kalau ini dimulai dari week 1, kita tinggal cari max aja sebetulnya. Kita tinggal cari max dari 2 kolom ini. Tapi sayangnya belum tentu dimulai dari week 1 ya. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah kita ambil angka max-nya yaitu 4. Bahkan teman-teman bisa ngeblok di sini ya, dan di hover, dan dia akan kasih tahu bahwa hasil dari rumus max C sampai D ini adalah 4. Kemudian kita kurangi dengan min. Min dari kolom yang sama. Kolom yang sama. Tapi kalau teman-teman perhatikan 4 dikurang 2 itu kan dapatnya 2 ya. Padahal kita mau bikin 3 kolom week 2, week 3, dan week 4.
Jadi di sini kita perlu tambahin 1 ya teman-teman, supaya datanya betul. Oke. Kemudian startnya dari mana nih? Oke, kita udah berhasil bikin jumlah kolomnya. Kalau kita blok dan kita tungguin di sini ada 3 kolom, dia akan bikin week 2, week 3 dan week 4. Oke. Startnya di mana? Startnya dari angka terkecil, yaitu minimum. Oke, kita mulai dari 2 dong. Oke, karena 2 adalah terendah. Oke. Kemudian step, berapa incrementnya nih? Oke, step by stepnya berapa? 1. Kita mulai dari 2, tambah 1 jadi 3, tambah 1 lagi jadi 4. Oke, begitu kita enter ini, kita akan mendapatkan 2, 3, dan 4, teman-teman. Oke, anggaplah kita cuma punya dikasih 8 minggu gitu ya, jadi sampai sini. Jadi lagi-lagi kita melakukan hal yang sama, kita akan press Ctrl 1, kemudian pergi ke custom, dan kita lakukan yang sama nih teman-teman. Seharusnya di bawah udah ada, karena kalau udah kita bikin, dia akan muncul di bawah. Kita klik OK, dan sekarang dia akan menurun di week 2, week 3, dan week 4. Bayangin, misalnya di milestone ketiga, ini dimulai di week ketiga, ya kita tinggal tulis 3, kemudian tab, dan selesai di week kelima. Oke, saya Ctrl Enter dan week 5 muncul di sini. Misalnya milestone pertama itu dimulai di week ke-1. Oke, teman-teman lihat di sini saya Enter, dia akan otomatis mengambil week ke-1 dan dia akan membuat 5 kolom karena 5 dikurang 1 ditambah 1 adalah 5 kolom di sini ya. Jadi rumusnya kita buat nih, 5 dikurang 1 ditambah 1 adalah 5. Kemudian dia akan memulai dari yang terkecil yaitu 1, jadi mulai dari 1 dan dia akan increment 1-1 sampai 5 kolom. Oke, jadi ini keren banget karena ini bisa bikin dinamis. Jadi kita bisa lanjut lagi 5 sampai 6 dan dia akan bikin week ke-6 di sini. Oke. Nah, step yang ketiga sekarang kita tinggal bikin conditional formattingnya. Jadi yang kita mau adalah kalau ini di week 1 dan kedua, saya mau ini kasih warna nih di sini week 1, week 2 gitu ya. Ada week 2 sampai week 4. Saya mau ini week 4, week 2, week 3 dan week 4. Week 3, week 4 nih, week 3 nyala, ya, week 4 nyala, week 5 nyala. Oke, kita mau gini secara otomatis. Oke, dan ini bisa dilakukan dengan menggunakan conditional formatting. Tapi ini bukan conditional formatting yang simple. Ini memerlukan rumus di belakangnya, teman-teman. Jadi kita harus tes dulu rumusnya. Oke, jadi secara logik yang mau kita tunjukkan di sini adalah, Excel, kamu kasih warna ini menjadi warna biru kalau apa nih? Kalau angka di sini nih 1 itu lebih besar atau sama dengan dari angka di sini, ya. Kemudian angka di sini juga lebih kecil atau sama dengan angka yang di sini. Ada 2 kategori dan dua-duanya harus terpenuhi. Jadi kita akan menggunakan konsep AND. Oke. Sebetulnya yang ketiga dan keempat kita nggak mau ini blank, oke? Ini blank. Dan ini juga blank. Kita nggak mau dia nunjukin kalau misalnya itu blank. Oke, jadi nanti kita akan bikin atau kita akan mengkonstruk 4 kriteria di dalam satu rumus. Oke, kita coba dulu ya. Sebelum kita masuk ke dalam conditional formatting, kita akan tes dulu rumusnya. Jadi yang saya lakukan di sini saya menggunakan AND dan logical yang pertama adalah kita mau ya teman-teman ya. Berapapun angka di sini, oke, dia harus lebih besar atau sama dengan dari startingnya. Oke, jadi kalau startingnya di week ke-1, dia lebih besar dari 1 dan dia akan nyala. Tapi hati-hati dengan absolute cell reference. F3 ini kita perlu F4 2 kali dan C4 kita perlu F4 3 kali sampai ada tanda dolar di depan kolom. Oke, kriteria yang kedua kita mau si F3 juga nih. Oke, F4-nya 2 kali teman-teman karena kita mau mengunci barisnya. Itu lebih kecil atau sama dengan dari week yang N-nya, week yang selesainya, dan kita mau ini F4 3 kali, dan kalau kita tes enter, dia akan bilang true, Kenapa? Karena angka 1 itu cocok nih, ada di antara 1 dan 2. Kalau saya copy ke kanan, teman-teman akan melihat week 2 juga true, karena week 2 memang ada di antara week 1 dan week 2. Sedangkan 3, 4, 5, 6 itu false semuanya. Jadi kalau ini kita copy ke bawah dan kita tes, teman-teman akan lihat week 2 sampai week 4, dia akan menghasilkan true di antara week 2 dan week 4 dan lain sebagainya. Jadi step ini sangat penting karena step ini berfungsi untuk membuat logiknya, dan logik ini rumusnya ada di sini. Ini sekarang akan saya ambil, saya copy kemudian saya escape, dan ini semua udah nggak perlu ya teman-teman, jadi akan hapus. Dan sekarang kita perlu meng-highlight dulu. Step yang pertama adalah meng-highlight lokasinya. Anggaplah sampai week 8
dan anggaplah sampai milestone-nya 10 di sini. Oke, kemudian kita pergi ke conditional formatting, kita pilih new rules, dan kita pilih use formula, dan di bagian sini format values where this formula is true. Jadi formulanya kalau true, value-nya akan diformat. Oke, kita akan paste saja di sini teman-teman, dan ini sangat penting ya. Jadi rumus yang kita bikin itu harus corresponding dengan active cell-nya. Active cell ada di sini. Oke, formatnya adalah kita mau warnanya nih, warnanya jadi warna misalnya warna hijau gitu ya. Oke, dan untuk mempercantik saya biasanya kasih border yang warna putih. Jadi saya akan pilih warna putih di sini. Kemudian border di outline menjadi warna putih. Kita klik OK dan nanti hasilnya seperti ini. Oke, dan kita klik OK sekarang and boom. Oke. Nah, ini dia yang tadi ada menjadi problem ya, karena kalau ini 0 dan 0, ini akan betul nih teman-teman. Oke. Jadi kita perlu menambahkan argumennya. Argumennya adalah kita nggak boleh sel start dan end-nya itu menjadi blank. Jadi di sini kita akan balik lagi, kita akan blok lagi. Kemudian kita pergi conditional formatting, kita manage rules, kita double klik di sini, dan di bagian end kita akan tambahkan argumen yang ketiga. Oke, argumen yang ketiga adalah kita copy aja nih teman-teman, F3 di sini. C4-nya. Oke, kita copy C4. Oke, C4. C4-nya tidak sama dengan blank. Dan kita juga mau D4-nya di sini. Oke. Kita mau D4-nya juga tidak sama dengan blank. Oke, kurung tutup. Dan sekarang kalau kita oke dan kita oke lagi, dia akan hilang. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang kalau saya punya milestone kelima, dan milestone kelima ini jalan dari week ke-6 sampai ke week 8, dan voila, dia akan menghasilkan week 7 dan week 8, dan dia akan memberikan warna di mana progress itu atau milestone itu berada. Oke. That's it teman-teman. See you in the next video.